Aku sudah tahu kalau menikah denganmu harus merawat adikmu. Lebih baik aku menikah dengan babi di ujung desa. Keselkin Surama. Yaya setiap bulan memberikan gajinya kepada kita, bahkan membantu pekerjaan rumah. Kamu mau apa lagi? Aku kasih tahu, kalau kamu tidak mengusirnya dari rumah kita, aku akan bawa anakmu dan lompat dari gedung. Kakak ipar, aku berangkat kerja dulu. Yaya. Nomor 4. Pasien nomor 4. Cantik-cantik buat apa kalau akhirnya harus ke bagian urologi? Lebih baik daripada kamu yang jelek dan tidak berguna. Lepaskan celananya dan berbaring di tempat tidur. Mengobati buta wajah kok harus lepas celana? Tidak mau. Pak Yu, ini bagian urologi. Saya hanya melakukan pemeriksaan rutin. Bagian urologi. Bukannya bagian psikologi? Halo nenek. Yu Yanchen, kamu sudah berapa umur? Kalau sebelum 30 tahun belum menikah, jangan harap bisa mewarisi perusahaannya. Yaya, malam ini jangan pulang, kakak iparmu mau kabur dari rumah. Nek, tenang saja. Tenang Nek, aku tutup dulu ya, masih ada urusan. Oke. Pak Yu, apakah Anda mencari orang untuk menikah kilat? Bagaimana kalau saya? Tunggu, kalau aku menikah denganmu, aku bisa mengobatimu kapan saja. Tidak, kamu. Pak Yu, penyakitmu pasti tidak ingin diketahui orang lain, kan? Kalau kita menikah, kita saling mengenal, dan aku bisa mengobatimu. Kamu tahu siapa aku? Tidak tahu. Kenapa? Jangan-jangan kamu buronan terkenal? Gadis ini terlihat penakut, tapi tidak menyangka. Tidak mengenalku tapi berani menikah denganku. Kalau kamu ingin menikah denganku, apa kebutuhanmu? Aku ingin pindah dari rumah. Tapi aku tidak punya uang untuk sewa rumah. Jadi, bolehkah aku? Ternyata memang cari uang. Baiklah. Thomson Riviera, nomor 2806. Aku tidak akan pulang lagi. Kamu dan kakak ipar baik-baik saja. Jangan bertengkar karena aku lagi. Hari ini aku nikah, nanti kalau kamu sudah kembali ke Indonesia. Aku akan umumkan hal ini ke Dewan Direksi. Cari tahu latar belakang wanita ini. Ini Bos Yu, nanti mau kemana? Klub bisnis. Wah, lihatlah, di departemen pria kita cuma kamu yang pendidikannya tinggi. Dan masih muda, acara investasi keluarga Wang ini. Hanya kamu yang paling cocok untuk pergi. Cepat pergi sana. Asal kamu bisa dapatkan investasi dari keluarga Wang. Jangan mikir lagi, cepat pergi. Dekan. Cepat pergi. Bukannya acara investasi ya? Kok di tempat begini? Dokter Kiao, sini-sini. Duduk-duduk.
Tak disangka Dokter Kiao. Masih muda sekali ya. Bos Wang. Bos Wang, Anda juga sukses di usia muda. Silakan lihat proposal investasi ini. Dokter Kiao. Jangan buru-buru, aku suka tipe kayak kamu. Asal kamu nurut. Aku bisa tanda tangan sekarang. Bos Wang, tolong jaga sikap. Jangan main-main dengan taktik pura-pura menolak ini. Si cantik. Jangan sentuh aku. Sayang, kamu berhenti dulu. Kok tiba-tiba bisa lihat wajahnya? Sebelumnya aku lihat cermin. Bahkan wajahku sendiri tidak kelihatan. Aku kan buta wajah. Jangan-jangan sudah sembuh. Tuan Yu. Kamu, Sudah sampai klub masih pura-pura apa? bukan? Dia siapa? Investor. Tahu aku investor, masa tidak melayani dengan baik? Kalau tidak, kerja sama batal. Kamu siapa? Ikut aku. Bos Wang adalah penerus grup Wang. Kamu lukai dia, dia tidak akan cari masalah ya? Kamu khawatir sama aku? Tentu aku khawatir. Kamu terlalu gegabah. Aku takut dia balas dendam. Gak apa-apa. Aku tidak takut dia. Memang dari kecil aku sudah buta wajah. Masa tiba-tiba sembuh? Begini saja. Aku suruh Xiaolin antar kamu pulang dulu. Lalu kamu bagaimana? Kamu sakiti dia, aku takut dia akan cari masalah denganmu. Jangan naik, oke? Oke, aku tidak pulang. Xiaolin. Kalau begitu aku pergi dulu. Gagal cari investor, pasti dimarahi Xiaohua lagi. Tidak akan. Apa? Ayo pergi. Aduh, ini bukan si dokter wanita? Gagal dapat investasi, buat marah bos Wang. Masih berani datang kerja? Aku, Dekan, maaf dekan. Aku kemarin buat marah bos Wang. Aduh, ngomong apa sih anak bodoh? Bos Wang pagi ini. Langsung transfer dana, kontrak saja tidak perlu. Kamu hebat sekali. Apa? Tuan Yu kemarin malam. Bukannya memukul bos Wang. Bos Wang kan? Pewaris grup Wang, jangan-jangan Tuan Yu. Juga orang penting? apa? Jangan meremehkan orang. Anya kamu terlalu hebat, pantas pagi ini. Semua sudah diganti model terbaru. Bos Wang terkenal mata keranjang. Siapa tahu Kiao Anya. Bagaimana dapat investasinya? Onyo. Bagaimana kamu melakukannya? Aku. Tidak bisa jawab ya? Dapat investasi Wang Group. Apa yang bisa dibanggakan? Kyungar. U Group besok juga ada acara investasi. Kalau berani coba dapatkan. U Group, ITU level miliaran. Perusahaan terbuka. U Group tidak pernah investasi proyek medis. Alasan tidak mungkin. Kalau kamu tidak dapat investasi U Group, berarti dana kali ini benar-benar kamu dapat. Dengan tidur bersama Bos Wang. Aku tidak. Kalau begitu pergilah dapatkan investasi U Group. Jika dekan butuh, aku juga bisa. Benarkah Anya, kalau kamu bisa dapatkan investasi dari grup U, rumah sakit kita tahun ini bisa diperluas? Aku bisa coba. Tapi Pak Direktur, kalau aku berhasil dapatkan investasi grup U, aku mau anakmu, Xiao Xian minta maaf padaku di depan umum. Oke, kalau kamu benar-benar bisa dapatkan investasi grup U, aku akan minta maaf lewat siaran radio. Tunggu saja. Bos grup U namanya. Kok nggak bisa ketemu informasinya ya? Misterius banget. Direktur Yu Chong, paman dari bos Yu. Pemegang saham Yu Bai Sui. Ayo, kamu sudah pulang. Aku sudah siapkan makan malam di rumah makan. Kalau mau, kamu bisa makan sedikit. Jangan panggil Pak Yu lagi, biar. Gak ketahuan waktu ketemu nenek. Oh, oke. Sayang. Kamu lagi cari info tentang grup U?
Iya, besok aku mau ke grup You buat urusan investasi. Jadi cari info sedikit. Wanita licik ini, jangan-jangan dia sudah nebak identitasku? Lagi nyoba-nyoba aku. Pak Yu, kamu nggak makan malam? Enggak. Halo Xiaolin. Besok rumah sakit Xiaohua mau datang ke grup You buat urusan investasi. Jangan disetujui. Siap. Para kandidat yang ikut urusan investasi, silakan lewat sini. Sebentar, kamu dari rumah sakit Xiaohua. Oh iya, aku dari rumah sakit Xiaohua. Rumah sakit Xiaohua dilarang ikut urusan investasi kali ini. Silakan pulang. Kenapa? Padahal aku yang datang duluan. Gak ada alasan, cepat pergi. Akhir. Pergi sana, pergi sana. Sudahlah, perusahaan besar seperti grup You. Sombong juga wajar. Dia ternyata sudah menikah. Kalau sampai punya anak, grup You bakal jadi miliknya. Apa? Dia punya prosopagnosia? Yakin? Informasimu datang tepat waktu. Besok rapat pemegang saham. Lihat saja bagaimana aku akan menjatuhkannya dari posisi direktur. Dia lagi ngomongin bos You? Nggak nyangka penderita prosopagnosia bisa mengelola dengan baik. Oh Badgetu. Kamu segera beli seragam kerja yang sama persis. Jangan lupa lepas kartu identitasnya. Cepat pergi. Halo Bos Yu, jika Anda bersedia berinvestasi. Proyek medis. Kita bisa menciptakan. Situasi saling menguntungkan. Kapan kamu kembali? Kamu berjalan tanpa suara. Kamu terlalu serius. Sudah makan, bro? Halo, bro. Aku bisa makan aku. Tidak usah. Kenapa kamu masih melihat data You Group? Iya, karena aku sangat butuh investasi dari You Group. Untuk membuktikan diriku. Dan aku rasa pemilik You Group juga cukup butuh rumah sakit kita. Maksudmu? Aku kasih tahu rahasia. Pemilik You Group punya prosopagnosia. Bagaimana kamu tahu? Hanya itu. Kamu tahu apa lagi? Aku dengar ini semua di tangga hari ini. Ada orang bilang mau membongkar penyakit bos You di rapat pemegang saham besok dan menjatuhkannya dari posisi direktur. Menjatuhkanku? Jangan-jangan pamanku yang ambisius itu? Bos You marga You, kamu juga marga You. Jangan-jangan kamu. Bukan aku. Bukannya bukan, ngapain berteriak-teriak? Kamu bikin aku kaget. Aku itu asisten bos You. Iya. Informasimu sangat berharga. Bukannya kamu mau cari investor untuk rumah sakit? Besok kamu ke You Group lagi. Aku akan bicara baik-baik dengan bos You. Benarkah? Terima kasih Tuan Yu. Bisa melihat jelas lagi. Terakhir kali prosopagnosiaku tiba-tiba sembuh. Juga karena kontak dengannya. Sepertinya aku harus cari waktu untuk periksa ke dokter lagi. Tuan Yu, bukan. Sayang, kali ini kamu benar-benar membantuku. Kalau besok aku dapat investasi You Group, aku traktir kamu makan. Itu tidak perlu. Nona Kiao, silakan lewat sini. Tuan Yu, kenapa dia duduk di kursi utama? Nona Kiao, silakan lewat sini. Oh, Aku lihat dulu. Dr. Kiao, proposal investasi yang kamu tulis ini sangat bagus sekali. Bos Yu pasti akan sangat menyukainya. Sebentar, aku terima telepon dulu. Halo, Nona Baisue. Dengar kakakku investasi di rumah sakit. Aku tidak setuju. Penyakit kakak hanya bisa aku obati. Tidak boleh ada yang mendekati kakak. Baik, sebentar. Tenang, aku yang urus. Proposal investasi yang kamu tulis ini tidak bagus. Kamu sama sekali tidak paham tentang grup You. Ini bagaimana bisa dipakai? Pergi, pergi, pergi. Pergi, 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 pergi. Halo, Nona Baisue, sudah selesai. Urusanku bisa diandalkan. Bos You, nama-nama pemegang saham. Hilang semua. Apa? Jadi ini rencana pamanku yang baik. Untung aku buta wajah selama ini.
Aku sudah belajar mengenali orang dari postur, gaya rambut, dan pakaian. Keponakanku yang baik. Lihat seragam baru yang aku pesan untuk mereka, keren kan? Jangan berdiri, jangan gugup, duduk, duduk, duduk. Hari ini memanggil kalian semua untuk mengumumkan satu hal. Aku akan segera menikah. Setelah nenekku kembali dari luar negeri, grup U akan diserahkan padaku untuk dikelola. Akhirnya Nyonya Yulega menyerahkan grup U kepada Anda, ya. Bos U dan istri muda akan punya anak lagi. Maka grup U akan memiliki penerus, menikah juga hal yang baik. Ya, tunggu. Sebenarnya grup kita memiliki risiko besar yang tersembunyi. Bos U tidak mau memberitahu para pemegang saham? Risiko apa? Tidak tahu. Bos U kita sebenarnya menderita buta wajah. Artinya, dia bahkan tidak bisa mengenali wajah para pemegang saham. Orang seperti ini, aku tidak yakin dia bisa memimpin perusahaan. Apa? Kalau ini benar, bagaimana orang lain bisa percaya pada kita? Dan bekerja sama dengan kita? Manajer Chong, apa yang kamu katakan benar? Benar atau tidak? Bukankah bisa ditanyakan langsung? Bos Yu, lihatlah semua yang hadir di sini. Siapa kepala departemen pemasaran? Ternyata Bos Yu memang sakit. Orang seperti ini bisa mengelola perusahaan kita dengan baik? Kepala bagian bilang aku tidak serius mempelajari grup U. Haruskah aku masuk sekarang? Tunjukkan pada bos U bahwa aku paham tentang grup U. Bos Yu, Kamu benar-benar tidak tahu. siapa kepala bagian pemasaran? Kiawan ya, ayo. Jika benar bisa membantu bos U keluar dari kesulitan. Dia pasti mau berinvestasi di Xiaohua. Pemegang saham yang berbicara tadi, kamu adalah kepala bagian pemasaran. Zhao Xin, aku tidak salah kan? Bukannya sudah bilang pada Xiaolin untuk tidak merekrut asisten lagi untukku? Sayang, Iawannya. kenapa tadi kamu duduk di kursi bos U? Kamu siapa? Tidak lihat kami sedang rapat? Dia asisten baru yang kurekrut. Kalau tidak ada urusan, rapat bubar dulu. Jangan buru-buru pergi, Bos Yu. Kondisi kamu harus dijelaskan pada semua orang. Aku dokter dari rumah sakit Xiaohua. Aku bisa bertanggung jawab mengatakan, tidak ada penyakit apapun yang mengganggu pekerjaan. Justru, pernahkah kamu berpikir siapa yang membocorkan privasi pasien? Jangan sampai dimanfaatkan orang lain tapi malah membantu mereka. Camo. Pinter Millet. Aku tidak mau berdebat dengan perempuan. Kalau tidak ada masalah lagi, rapat bubar. Silakan. Keponakanku, manusia tidak akan selalu beruntung seperti ini. Ternyata kamu benar-benar bos U. Dia pura-pura tidak tahu atau benar-benar tidak mengenalku? Aku bukan bos Yu, hanya pengganti. Pengganti? Ya, karena orang kaya itu takut mati. Jadi biasanya tidak muncul sendiri, cari pengganti. Oh, begitu rupanya. Dasar bodoh, mudah sekali dibohongi. Oh ya, nanti kamu ada acara? Meski hari ini gagal menarik investor. Tapi aku ingin berterima kasih padamu. Sudah memberiku kesempatan lagi. Tidak berhasil? Tidak mungkin. Kepala bagian itu bilang aku sama sekali tidak paham grup U. Aku mau angkat telepon dulu. Halo, Kiao Anya, dasar kamu manis tapi licik. Siapa yang izinin kamu pergi diam-diam? Kak, aku tahu selama ini tinggal di rumah. Bikin repot kamu dan kakak. Kalau tahu, buruan transfer gaji bulan ini. Ternyata dia bukan matre, cuma benar-benar lagi bokek. Kak, aku di luar juga butuh uang. Dasar kamu nakal, berani nyimpan gaji diam-diam. Aku akan ke rumah sakitmu, biar teman-temanmu tahu. Kamu orangnya tidak tahu terima kasih. Aku ke sana sekarang. Kak. Sayang, nanti malam aku cerita. Aku mau ke rumah sakit dulu. Jangan pergi. Aku rasa kondisi kamu belum stabil. Sendirian tidak aman. Aku temanin kamu. Kak, Akhirnya kamu pulang, kamu tidak tahu. Sudah berapa lama kami nunggu. kalian. Aku perkenalkan, ini Bapak Fang. Dia calon yang aku janjikan untuk kamu. Dengar ya,
keluarga Bapak Fang sangat kaya. Kalau kamu nikah sama dia, kamu tidak perlu kerja lagi. Ya, kulitnya halus sekali. Bisa dipencet sampai keluar air enggak ya? Aku sudah menikah. Naika? Nikah sama siapa? Kartu keluarga mana? Lagi pula, kamu dokter spesialis pria, tidak tahu malu. Mana ada yang mau? Suamiku ada di bawah. Bebas, roleplay saja. Istri orang lebih seru. Kamu kalian. Anya sudah lama sekali di atas. Jangan-jangan ada apa-apa. Boss you, Halo, ku dengar penyakitmu mulai membaik. MM. Mau periksa lagi di atas? Oh iya, boleh. Obatnya cepat sekali bereaksi. Ini obat khusus. Terima kasih adik, nanti kita jadi keluarga. Maharnya pasti tidak sedikit. Syukur Bapak Fang suka, main-main ke rumah saja. Baiklah, orangnya aku bawa dulu. Lain kali aku pasti bawa mas kawin, datang ke rumahmu. Kamu bilang saat berinteraksi dengan wanita, tiba-tiba bisa melihat wajahnya? Iya, tapi cuma sebentar. Menurut deskripsimu, meski hanya sementara, ini mungkin terkait dengan peningkatan adrenalinmu. Adrenalin? Singkatnya, saat kamu berinteraksi dengannya, detak jantungmu cepat, tekanan darahmu naik. Dok, berarti ini artinya buta wajahku. Bisa sembuh? Saran saya akan buatkan resep dulu. Terima kasih, dok. Sama-sama. Kenapa di bagian psikologi ada pasien yang sakit parah sampai tidak bisa jalan? Halo, ini bukan ruang psikologi? Aku lihat tadi ada pasien yang dibantu keluar. Oh, beberapa gangguan psikologis bisa menimbulkan gejala fisik. Oh. Pemeriksaannya di lantai berapa? Pemeriksaannya di lantai 5, Pak. Naik lift dari sana. Sudah bisa. Baik, terima kasih. Aku bantu Papa dia ya. Iya. Tolong. Aku saja, istriku sering kambuh. Setelah akan baik. Kalau begitu aku antar kalian ke lift. Tolong aku. Istriku, aku salah, jangan marah, kita pulang. Nanti urusan rumah tangga aku ikutin kamu. Aku tidak kenal dia. Istriku, kita pulang, aku rela jual semua barang. Untuk menyembuhkan penyakitmu. Bukan, dia bukan suamiku. Suamiku ada di... Suster, istriku kalau kambuh, otaknya tidak normal. Anda kerja saja, jangan sampai dia melukai Anda. Dokter, Baik, ada. Anda duduk. Memang ada kemungkinan sembuh. Benarkah? Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Kamu harus lebih sering berinteraksi dengan wanita itu, stimulasi otakmu. Baik. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kiawannya, kenapa tidak angkat telepon? Tunggu sebentar. Nona ini terlihat tidak sadar sepenuhnya. Kamu tidak boleh membawanya pergi. Ini istriku, jangan ikut campur. Polisi nanya. Kenapa harus lapor polisi? Aku mau apa sama istriku sendiri? Tapi dia terus melawan. Sayang. Dengar tidak? Dia memang suku saya. Tapi, Kita jangan ikut campur. Sayang. Anya. Kamu baik-baik saja? Kamu siapa? Aku suaminya. Aku siapa lagi? Anya. Sayang. Anya,
Jangan takut, jangan takut. Jangan tinggalkan aku. Apa? Hati-hati. Ya, Kakak, kamu sudah sadar? Eo. Yu Yanchen mana? Oh, dia di ruang VIP sebelah. Dia itu suami kilatmu yang kamu ceritakan? Ya, Soal ini, kakak ipar sudah cerita padaku. Kakak iparmu itu sudah mencarikan calon suami yang lebih cocok untukmu. kakak. Kemarin kakak ipar memberiku obat. Aku hampir dibawa orang. Kalau bukan karena Yu Yanchen muncul tepat waktu. Sekarang mungkin kakak sudah mengurus jenazahku. Tidak demam. Ngomong apa sih? Kakak tidak tahu. Kakak ipar bilang mau mencarikan calon suami. Sebenarnya dia sudah terima uang mahar, mau menjualku. Damn. Camel. Kamu semakin tidak karuan. Nikah kilat sudah keterlaluan. Sekarang malah memfitnah kakak iparmu. Kakak, aku memfitnah atau tidak? Tanya saja langsung padanya. Aku mau menjenguk Yu Yanchen. Kamu. Ya. Kamu siapa? Mau apa? Aku keluarganya. Dia sekarang di mana? Keluarga? Kamu tell it. Dia sudah pergi. Pergi? Maksudnya apa? Belasan menit lalu, dia sudah meninggal. Mau dibawa ke kamar jenazah. Nggak mungkin. Kemarin dia cuma cedera di rumah sakit. Kalian nggak nyelamatin dia? Sayang, bangun dong. Kemarin kan kamu mau ngomong sesuatu. Aku belum dengar. Bilang lagi, dong. Sayang, Kamu ngapain sih? Yu Yanchen. Kamu ya? Aku tinggal di sebelah. Baru ganti obat. Hah, Mau berlutut sampai kapan? Dasar bodoh. Bisa jalan? Kalau bisa, ke kamarku dulu. bisa. Ayo. Nenek, kami pulang. Nenek. Ini Anya, cucu mantu nenek. Halo, Nenek. Bagus. Cantik dan berwajah baik. Kalian ngobrol dulu, aku ambil air minum obat. Biar aku saja. Anak yang baik sekali. Yanchen. Jaga baik-baik, ya? Dasar si bodoh. WK. Airnya pas, minum obatnya. Ada apa? Mukaku ada sesuatu? Sini. Mendekat dikit. Aku nggak makan orang. Kamu nggak ngerasain apa-apa? Lukain aku saja sudah berani juga lukain kamu. Sekarang juga aku bersihin mereka. Aku telepon dulu. Yanchen bilang dia asisten grup Yugoslavia. Asisten bos Yu. Iya, menurut aku dia tiap hari kerja keras. WK. Onyo, kamu lucu banget. Gampang banget ditipu. Yanchen baik nggak sih ke kamu? Pak Yu baik, ke aku juga baik. Anya, yang penting kamu nggak merasa Yanchen terlalu dingin. Dia belum pernah pacaran, masih polos. Cuma ke orang yang kamu suka. Ayo bersih-bersih, siap-siap pulang. Aku mau mandi. Luka kamu bisa kena air sekarang. Gak bisa, jadi. Kamu harus bantu aku. Ayo, nenek. Ayo. Nanti setelah selesai, kamu siapkan air hangat untukku. Ini kurang baik deh. Apa yang kurang baik? Aku terluka karena kamu harus bertanggung jawab. Gugup ya?
Sudah lihat cukup belum? Oh. Sayang, cuma kurang oke. Apa katamu? Aku nggak oke? Aku kasih tahu, aku. Ya, aku memang nggak oke. Soalnya aku punya penyakit pria, ya kan? Kalau begitu, Dokter Kiao. Kamu yang obati aku ya? Aku buka pintu dulu. Kamu pasti tante yang dipekerjakan Kak Yanchen ya? Tolong bawa koperku masuk. Kak Yanchen, aku pulang. Kamu kangen nggak sama aku? Itu. Kok kamu pulang, adik Baisue? Baisue, adiknya Yu Yanchen. Yu Baisue ya? Turkchat? Aku sudah lulus, Kak Yanchen. Sekarang aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Kita akan bersama selamanya. Aku akan obati kamu, oke? Aku ingat, mereka bukan saudara kandung. Kok adik bisa ngomong begitu mesra sama kakaknya? Itu. Nggak usah, adik Baisue. Kamu sudah besar, dan kakakmu juga sudah menikah. Kamu harus perhatikan ucapan dan tindakanmu. Kamu menikah? Aku nggak percaya. Dulu kan kamu nggak berani menikah karena penyakitmu. Ini adalah Kiawannya, juga istriku, kakak iparmu. Kak Yanchen, kamu dan dia nggak tidur sekamar kan? Oh, ini. Aku lagi sibuk kerja. Takut ganggu kakak ipar tidur, jadi aku tidur di sini. Kak Yanchen, aku capek dan lapar. Ada makanan nggak? Di restoran ada makanan yang aku masak. Waduh, Dulu di luar negeri, aku selalu makan sendirian. Sangge kesipien. Wah, Kak Yanchen, temani aku makan dong. makanan di rumah sudah dingin. Kalau begitu, minta kakak ipar kita panaskan lagi. Lagi pula, kakak ipar terlihat sangat pandai mengurus rumah tangga. Baik, aku akan memanaskan makanan untuk kalian. Ayo pergi. Kak Yanchen, aku ingat kamu suka makanan barat, tapi ini. Kok semuanya makanan Tiongkok? Ternyata dia sama sekali tidak suka makanan Tiongkok. Jadi sebelumnya, dia hanya memaksakan diri. Kamu ngomong apa sih? Masakan kakak ipar. Enak banget. Coba dulu baru komentar. Tapi ini bahkan tidak ada sayuran impor, cuma sayuran lokal. Nutrisinya pasti berkurang. Yu Baisue, aku perhatikan kamu. Semakin tidak tahu aturan. Dari mana kamu belajar begini? Orang sudah masak untukmu, tidak berterima kasih saja sudah tidak sopan. Masih banyak tingkah lagi. Kak Yanchen, kamu marahin aku. Bukannya kamu bilang paling sayang aku? Aku beritahu, besok pagi aku akan minta Xiaolin mengantarmu tinggal di apartemen. Kak Yanchen, kamu tidak mau aku lagi. Anya, aku mau jelaskan. Tidak perlu, kamu tidak perlu jelaskan padaku. Lagi pula kita hanya nikah kontrak. Aku akan bawa barang-barangnya dulu. Kamu baru keluar dari rumah sakit, istirahatlah lebih awal. Bukan Anya, aku dengannya benar-benar. Anya. Maaf merepotkan kakak ipar. Tidak apa-apa. Kalau kurang sesuatu, bilang saja pada kakakmu. Tidak akan kurang. Kak Yanchen bilang dia paling sayang aku. Di rumah ini, selalu ada tempat untukku. Oh. Kakak ipar, kamu kuat sekali. Di rumah, kamu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah? Mama Wan mana? Iya, Mama Wang keluarga Yu. Sudah dilatih khusus. Mereka sudah melayani aku dan Kak Yanchen sejak kecil. Begitu ya? Aku tidak tahu. Keluargamu dan kakakmu cukup kaya. Perempuan ini kok sepertinya tidak tahu Kak Yanchen. Siapa? Jangan-jangan Kak Yanchen. Sama sekali tidak memberitahunya bahwa keluarga Yu adalah konglomerat triliunan. Kakak ipar,
Kamu dan kakakku kenal bagaimana? Dia bisa dibilang pasienku. Kamu dokter? Kalau begitu kamu tahu penyakitnya? Tentu saja aku tahu. Tidak mungkin. Tahun orang tua Kak Yanchen meninggal dalam kecelakaan. Dia menderita prosopagnosia. Demikian Hack Where Is You Group. Dia selalu bisa menyembunyikannya dengan baik. Kenapa harus menikahi wanita yang tahu kelemahannya? Anya. Ada apa, sayang? Kakak ipar, jangan. Kamu tidak apa-apa. Bai Sui, kamu baik-baik saja? Aku tidak mendorongnya. Cepat telepon ambulans. Bai Sui, aku akan bawa dia ke rumah sakit dulu. Ayo. Yu Yanchen bahkan tidak melirikku. Apa dia benar-benar mengira aku yang mendorong adiknya? Tapi aku benar-benar tidak mendorongnya. Nyonya, area ini sudah dikunci. Bukan. Aku. Sudahlah. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku tentu saja datang untuk berobat. Xiao Anya. Aku ingin bertanya, keponakanku yang manis. Sebenarnya sakit apa? Aku sangat peduli padanya. Ini privasi pasien. Aku tidak bisa memberitahumu. Kamu anak yang baik. Bagaimana kalau kita bertukar rahasia? Aku akan memberitahumu tentang dia dan Yu Bai Sui. Kamu memberitahuku tentang penyakitnya. Setuju? Aku tidak tertarik. Aduh. Jangan berbohong. Kamu tidak penasaran? Bagaimana Yu Bai Sui menjebakmu? Bagaimana kamu tahu dia menjebakku? Karena cara ini sudah dia gunakan lebih dari sekali. Waktu kecil, ada seorang gadis. Hanya melirik Yu Yanchen sekali. Lalu Yu Bai Sui membuatnya buta. Keluarga Yu kami. Tidak ada orang baik. Lebih baik kamu membantuku daripada membantu Yu Yanchen merebut kekuasaan. Setidaknya di sampingku kamu aman. Kamu. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tidak mengerti. Halo. Kamu datang ke rumah sakit? Ya. Aku tadi lewat ruang praktikmu. Lampu masih menyala. Aku khawatir ada sesuatu dengan Nona Bai Sui, jadi aku ikut. Dia sekarang gimana? Kakinya patah, efek biusnya belum hilang. Oh, waktu dia jatuh dari tangga, itu beneran gak ada hubungannya sama aku. Santai aja, nanti aku tanya langsung sama dia. Dia sama sekali nggak percaya kamu. Masa kamu masih mau jaga rahasianya? Kamu lagi sama siapa? Gak ada siapa-siapa. Sebentar aku jemput. Gak usah. Mending kamu urus aja adik kamu. Aku bisa pulang sendiri. Kiawannya, emang gak butuh aku jemput ya? Atau takut aku jemput? Kamu lagi sama siapa sih? Lagi sama aku kenapa? Kamu kan juga lagi sama cewek lain? Kembalikan. Kasih HP-nya balik dia. Kenapa? Si bos besar Yu mau ngatur segalanya. Sampai dokter kamu pacaran sama siapa juga mau ikut campur? Bos Yu, Kamu tunggu aja, aku datang sekarang. kenapa kamu rebut HP aku? Aku mau ngobrol bentar sama keponakan aku, salah? Kok kamu bisa datang? Kok kamu di sini? Ya jelas buat berobat dong. Keluar. Kamu keluar gak sih? Oke aku pergi. Dokter Kiao, aku pergi dulu ya. Kok dia di sini? Pas aku sampai rumah sakit, dia udah ada di ruang periksa. Aku kasih tahu, dia bukan orang baik. Kamu jangan deket-deket sama dia. Santai aja. Aku nggak bakal bocorin kondisi kamu ke orang lain, apalagi. Aku juga nggak tahu kamu sakit apa. Disfungsi ereksi atau prosopagnosia? Bos Yu. Anya, aku bohong soal ini, aku minta maaf. Kita pulang dulu, nanti aku jelasin, oke? Wah, susah banget ya bos triliunan mau main rumah-rumahan sama aku. Bukan gitu, Anya. Kamu nikah sama aku, benar-benar bantu aku banget, aku sangat berterima kasih. Tapi, ini nggak bisa dijelasin dalam beberapa kata. Gini aja, rumah yang kita tinggalin itu. Aku alihkan atas nama kamu, dan semua keuntungan You Group belakangan ini. Aku anggap sebagai harta gunung ini, sekalian aku transfer ke kamu. Gimana? Setuju? Apa ini? Apa ini sedekahmu? Yu Yanchen, aku bukan pengemis. Kalau kamu merasa aku tinggal di rumahmu, hanya memanfaatkanmu, aku bisa pindah sekarang juga. Tenang, nanti aku pulang dan membereskan barang-barang. Anya, bukan itu maksudku. Sejak awal, menikah denganmu adalah sebuah kesalahan. Kalau aku tahu fungsi fisiologismu tidak bermasalah, aku tidak akan menikah denganmu. Dan selama pernikahan kita, kamu juga tidak pernah mempercayaiku. Yu Yanchen, ayo kita bercerai.
Nanti aku pulang dan menulis perjanjian cerai. Tidak, tidak, tidak. Tidak. Aku tidak mau bercerai, kita tidak bisa bercerai. Kamu, Apakah Anda Tuan Yuan Chen? Adik perempuan Anda, Nona Yu Bai Sue, sudah sadar. baik, aku tahu. Anya, kamu. Beri aku kesempatan sekali lagi. Ya, Tuan Yu, kamu harus kembali menemui Nona Bai Sue sekarang. baiklah, kalau begitu. Aku akan menemuinya. Kuharap kamu masih mau memberiku kesempatan sekali lagi. Pembohong. Sudahlah, dari awal memang sudah salah. Onyo, ada apa ini? Kenapa membawa koper? Nenek, kenapa kamu datang? Nenek, duduklah dulu. Menanges? Anak itu, Yan Chen, menyakitimu? Tidak. Lalu apa yang terjadi? Di mana anak itu, Yan Chen? Nenek, kemarin Nona Bai Sue jatuh dari tangga ini. Dia mengantar Nona Bai Sue ke rumah sakit. Wanita jahat itu kembali ke negara ini? Kenapa dia bisa? Di rumahmu dan Yan Chen? Wanita jahat. Dulu, orang tua Yan Chen ingin mengadopsinya. Aku sangat tidak setuju. Kamu dan Yan Chen adalah pasangan pengantin baru. Aku saja malu datang. Mengganggu kalian. Wanita jahat ini benar-benar tebal muka. Anya, jangan takut. Nenek akan membelamu, mengusirnya keluar. Nenek, minum dulu. Jatuh dari tangga lagi? Lebih baik dia jadi vegetatif. Dengan pikiran liciknya itu. Hanya Yan Chen yang bodoh itu yang gak sadar. Tenania, yang Sheng Benerang Gajibjia. Kayak adik kandung sendiri. Nggak apa-apa, Nek. Aku nggak keberatan. Aku udah siapin surat cerai. Apa? Anya, lo mau cerai sama Yan Chen? Nek, aku udah tahu identitas bos Yu. Aku nggak pantas sama dia. Dia bilang lo gak pantas sama dia? Nggak, aku cuma ngerasa nggak mau ngerepotin dia. Gak boleh. Sama sekali gak boleh. Kalau lo yang nawarin cerai. Itu malah bikin seneng si wanita jahat itu. Nona Bai Sue sangat perhatian sama bos Yu. Dia juga tahu kesukaan bos Yu. Dan punya banyak topik obrolan sama bos Yu. Ah, itu cuma pura-pura di depan lo? Gak tahu malu? Ngejar-ngejar suami orang, dasar kurang ajar. Yan Chen juga. Anjing. Anjing aja tahu milih tai yang fresh. Dia malah demen sama tai tua. Pau banget. Onyo kata ba. Udah jangan nangis, jangan ngomongin cerai lagi ya. Aduh, nek kaget. Jantung nenek gak kuat. Nek, jantungnya nggak enak. Aku ambilin obat ya. Aku balik ke rumah dulu buat minum obat. Yuk kita pergi. Nek, aku nggak ikut deh. Aduh, Nek, lo gak apa-apa kan? aduh, aku masih rada gak enak badan nih. Ayo ikut nenek balik ke rumah. Ya udah, aku ikut. halo, Boss Yu, istri dibawa nenek. coba cek apa dia butuh apa-apa, siapin buat dia. Kak Yan Chen. Gitu dulu, nanti aku kasih tahu, jemput aku ya. Kak Yan Chen. Jangan gerak-gerak, tulang lo patah. Kakak ipar nggak sengaja, jangan salahin dia. Aku nggak nyalahin dia, soalnya bukan dia yang nuduh lo. Kak Yan Chen. Lo pikir aku sengaja jatuh dari tangga? Kakiku sampai patah nih? Kakak ipar bukan orang kayak gitu. Kak Yan Chen, lo kenal dia berapa lama sih? Di rumah lo aja dia berani celakain aku. Gimana kalau ternyata dia pengincar harta keluarga yuk? Nanti lo yang jadi korban. Yu Bai Sue, kamu tidak tahu. Di rumah ada CCTV, Apa? Kakak Yan Chen, jangan periksa rekaman CCTV. Percayalah padaku. Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Wanita itu, dia miskin dan jelek, sama sekali tidak pantas untukmu. diam. Aku peringatkan, ucapan seperti ini. Aku tidak ingin dengar untuk kedua kalinya. Yu Bai Sue, kalau bukan karena dulu
Orang tuaku sebelum meninggal berusaha melindungimu. Aku tidak akan mentolerirmu terus menyakiti orang lain. Aku tidak. Jangan kira apa yang kau lakukan tidak diketahui orang. Baik-baiklah dirimu. Kakak Yanchen. Hanya karena wanita itu, kau mau meninggalkanku? Hello Paman Song Song. Aku sudah menyiapkan orang, bawa dia ke rumah tua. Setelah berhasil, semua data yang kau mau akan kuberikan. Kau pasti orang bayaran Bai Sui ya? Aku tidak peduli apa yang dia suruh, tapi kalau kau bisa membantuku menangkap Yuan Chen, ini tambahan untukmu. Nenek, Tuan muda pulang. Sendirian? Ayah, dia akhirnya paham juga. Nek. Ah. Anya. Bunga untukmu. Bicara baik-baik. Aku tidak akan ganggu kalian berdua. Nona Bai Sui tidak apa-apa? Itu akibat perbuatannya sendiri. Aku tahu bukan kau yang mendorongnya. Itu saja sudah cukup. Bos Yu, surat cerai sudah kusiapkan. Kalau sempat, tolong ditandatangani. Haruskah kau bicara seperti ini padaku? Aku sadar status Bos Yu. Aku buta, tidak pantas bersamamu. Kalau kau terus merendahkan dirimu, aku tidak bisa berkata apa-apa. Tapi urusan perceraian, tidak bisa dibicarakan. Tapi kalau aku pulang sekarang, akan mengganggumu dan Nona Bai Sui. Yawannya, itu rumah pernikahan kita. Kau tidak bisa melihat betapa aku menyukaimu? Apa? Kau benar-benar tidak merasakannya? Bos Yu, aku sekarang tidak bisa membedakan. Ucapanmu yang mana benar, yang mana palsu. Permainan cinta orang kaya seperti kalian, aku tidak sanggup. Lepaskan aku saja. Baiklah. Kalau begitu saya ada urusan dulu. Kalau kamu tidak mau pulang, tinggal saja di rumah nenek. Pokoknya soal perceraian, saya tidak setuju. Kenapa si anak itu pergi? Nek, Bos Yu masih ada urusan lain yang harus diselesaikan. Saya temani Nek memetik buah. Yuk. Ibu. Ini kunci mobil Yanchen. Buru-buru sekali perginya. Sampai kuncinya tertinggal. Anya, kamu antar ini kepadanya, ya? Ini? Saya lihat-lihat masakan supnya dulu. Baiklah, saya yang pergi. Kuncimu ada di sini. Anya. Hati-hati. Anya. Kamu baik-baik saja? Anya. Anya. Syukur kamu baik-baik saja. Anya. Cepat siapkan tindakan darurat. Xiaolin, aku rute penerbangan. Bawa semua dokter terbaik di dunia. Repatriasi. Siap. Pasien butuh operasi darurat. Bos Yu. Pergi. Anya. Bos Yu, cepat, Anda istirahat sebentar. Dokter, Bos Yu, bagaimana kondisi istri saya? Kondisi pasien cukup parah. Kami hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Dokter, saya tidak peduli obat atau alat apa yang kalian gunakan. Kalian harus selamatkan dia. Saya ingin dia hidup. Bos Yu, kedua orang ini adalah ahli bedah terbaik dari Dacia. Dokter, istri saya sedang dioperasi di dalam sana. Kalian harus selamatkan dia. Asalkan dia bisa diselamatkan. Saya setuju apapun syaratnya. Bos Yu sangat setia, dan Nyonya Yu pun banyak berkah. Pasti bisa terhindar dari bahaya.
Baik, baik, terima kasih, dokter. Bos Yu, lebih baik Anda makan sedikit. Dan istirahat sebentar. Kalau Anda tidak makan dan minum seperti ini, tubuh Anda bisa tidak kuat. Dokter, bagaimana? Operasinya Berjalan lancar, Bos Yu. Tapi, apakah istri Anda bisa lepas dari bahaya maut? Masih perlu diobservasi di rumah sakit. Mengerti? Terima kasih. Selanjutnya, Bos Yu, Anda sebaiknya istirahat dulu. Selanjutnya, saya yang akan mengawasi. Yenchen, bagaimana kondisi Anya? Nenek, kenapa kamu datang? Kamu? Bocah nakal, berita di villa sudah tersebar. Kamu masih ingin menyembunyikannya dariku? Nenek, dokter bilang operasi berhasil, tapi sekarang masih perlu dia mati lebih lama. Onyo Mandarito. Sudah tertangkap sopirnya? Nyonya tua, orang itu kabur setelah menabrak Anya. Satpam tidak bisa menghentikannya. Saat ini, kami sedang memeriksa rekaman CCTV. Kecelakaan atau ada yang sengaja? Pasti ada yang sengaja, dan pasti menargetkanku. Nenek, tenang, aku pasti akan menangkap orang jahat ini. Lalu menghukum mereka sesuai hukum. Bagaimana? Berhasil? Aku menabraknya. Kamu menabrak orang? Aku menyuruhmu mencari cara yang tidak ketahuan. Satpam di area villa terlalu banyak, sekitar rumah Yu juga penuh satpam. Sama sekali tidak bisa mendekat. Bodoh sekali. Lalu orangnya sekarang? Sudah mati? Aku tidak tahu, aku tidak berani turun melihat. Begini, seperti yang sudah dibicarakan, aku akan memberimu uang dulu. Kamu pergi menghindar dulu. Menjerdi. Ingat, kalau terjadi sesuatu, kamu harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Kalau tidak, ayahmu yang hampir mati itu, jangan harap bisa diobati. Anda tenang, ini semua perbuatanku sendiri, tidak ada hubungannya dengan Anda. Pintar juga kamu. Anya, kamu sudah bangun. Aku. Jangan bicara dulu. Minum air dulu untuk melembabkan tenggorokan. Pelan-pelan. Kamu tidak apa-apa? Ada yang tidak nyaman? Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa? Bagus. Apakah kamu Yu Yanchen? Bukan? Kamu cedera mata atau otak? Aku akan mengatur pemeriksaan lengkap untukmu. Tunggu sebentar. Tidak. Aku hanya belum pernah melihat Bos Yu seberantakan ini. Karena siapa? Aku lapar. Nenek akan segera datang, dia membawakanmu. Sup iga buatan Mama Wang. Kok nenek tahu? Nenek tahu kamu menyelamatkanku, dia sangat berterima kasih padamu. Aku juga. Kamu menyelamatkanku sekali, kita berdua sudah imbang. Aku tidak ingin imbang denganmu. Apaan sih? Antara kita berdua, tidak perlu dijelaskan sejelas ini. Sudahlah, kamu istirahat dulu saja. Masih ada waktu sebentar. Mama Wang akan mengantarkan sup iga untukmu. Kalau kamu, Aku. Tentu saja aku akan menemanimu di sini. tapi kamu terlihat sangat lelah. Kalau. Bagaimana dong? Kalau gitu aku. Nempel sama kamu sebentar. Boleh juga. Jangan tinggalkan aku. Kamu sudah bangun.
Nenek datang. Nenek datang terus kenapa? Kamu sombong apa? Aku takut nenek melihat dan khawatir. Tidak apa-apa, saat kamu keluar dari ruang operasi waktu itu. Nenek sebenarnya sudah melihat. Apa? Nenek 45. Nenek, Biar nenek lihat. Kurus karena kelelahan, selama ini aku suruh Mama Wang. Setiap hari memasak sup tonik untukmu, biar cepat pulih. tidak apa-apa Nek, aku anggap saja diet. Omong kosong, gadis kecil tidak boleh diet terus-terusan. Bentukmu yang sekarang sudah cantik kok. Iya ya kan, Yon Chen? Iya. Masuk. Kakak Yan Chen, nenek, kakak ipar 45. Kakak ipar, tidak menyangka kamu sampai kecelakaan. Aku ingin menjengukmu. Terima kasih, aku tidak apa-apa. Kakak ipar, kecelakaan parah seperti ini, tidak akan meninggalkan bekas kan? Kalau ada bekas jadi tidak cantik. Tidak apa-apa, aku tidak peduli dengan hal seperti itu. Aku dengar, ada orang yang memang berkulit bekas luka, tidak hanya luka sembuhnya lambat, bekasnya pun bisa membesar, menjijikkan seperti lipan. Yu Bai Sui. Kakak Yan Chen, aku punya teman sekelas dari barat yang khusus belajar kecantikan. Bagaimana kalau aku rekomendasikan ke kakak ipar? Terima kasih atas kebaikanmu, Nona Baisue. Tapi aku benar-benar tidak membutuhkannya. Aku sudah memanggil dokter untuk memberinya obat terbaik. Tidak akan ada bekas luka. Oh, baju rupanya. Sepertinya aku terlalu ikut campur, kamu seperti anjing yang menangkap tikus. Tapi ini bukan salahmu. Yan Chen selalu sangat perhatian dengan urusan Anya. Kiao Anya, kamu tunggu saja. Ciao-nya. Ketemu. Kamu sedang apa? Kamu siapa? Kok bisa masuk ke ruang obat kami? Aku sedang mengambil obat untuk pasien, namanya Kiao Anya. Dia dirawat di sini. Kamu kenal dia? Dokter Kiao yang terkenal di rumah sakit kami. Saya tidak kenal. Rumah sakit Kiao. Dari nada bicaramu, sepertinya hubunganmu dengannya tidak baik ya. Dia tipe orang yang suka cari perhatian, siapa yang mau jadi rekan kerjanya? Kalau begitu, mau kerja sama denganku, kamu bawa obat ini. Aku sebagai putri keluarga Yu akan membantumu menulis surat laporan. Uzih Jia. Tentu saja. Aku juga belajar kedokteran. Obat ini sama sekali tidak akan membahayakannya. Aku hanya mengganti obat penghilang bekas luka dengan vitamin. Kalau aku membantumu, kamu bisa mengusirnya? Tentu saja. Jangan lupa, dia harus menarik. Tapi investasi keluarga Yu. Deal. Perawat yang datang hari ini kelihatan agak asing ya. Aku peserta magang, pembimbingku hari ini izin. Kok bisa ada pil tidur di sini? Tidak mungkin, ini hanya vitamin. Kamu benar-benar mengganti obatmu. Siapa yang menyuruhmu? Jah, Anya, aku baru tahu kamu dirawat di rumah sakit kami. Nak, kenapa tidak memberitahuku? Aku tidak ingin merepotkan semua orang. Repot apa sih? Begini, aku lihat lukamu cukup parah. Aku akan menyerahkan posisimu kepada orang lain. Apa? Dokter Kiao, selama bertahun-tahun, kontribusimu untuk rumah sakit ini. Kami ingat semuanya, tapi sekarang, rumah sakit menerima surat laporan yang mengatakan jam kerjamu sangat kurang. Jika kamu tidak mengundurkan diri, keluarga Yu tidak akan mempertimbangkan berinvestasi di rumah sakit kita. Ini membuatku sangat sulit. Siapa yang mewakili keluarga Yu membuat keputusan ini? Itu adalah putri keluarga Yu. Direktur, apakah ruang obat kita bisa dimasuki oleh siapa saja?
Kamu bilang ruang obat itu? Kunci pintunya sudah rusak sejak lama. Bagaimana dengan CCTV di lantai bawah? Juga rusak. Ini karena tidak ada uang, tidak bisa diperbaiki. Tapi asalkan kamu pergi, putri keluarga Yu akan berinvestasi di rumah sakit kita, Anya. Jika kamu terus bertahan, keamanan seluruh pasien di rumah sakit ini tidak bisa dijamin. Bukankah kamu akan menjadi penjahat besar? Aku melakukan semua ini. Bukankah semuanya untukmu? Ya. Harus pergi. Lihat, pasanganmu punya pandangan yang luas. Maksudku kamu yang pergi. Aku yang pergi. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, hanya 2 tuduhan ini. Sudah cukup untuk membuatmu menikmati masa tua di dalam. Bawa dia pergi. Kalian salah, aku tidak bersalah. Tak kusangka direktur ternyata orang seperti ini. Anya, aku. Minta maaf atas nama Bai Sue. Tidak apa-apa. Kalau bukan karena dia, aku masih harus bekerja di bawah orang seperti ini. Sebenarnya menurutku, dengan kualifikasimu, setidaknya bisa menjadi kepala departemen, itu lebih dari cukup. Tidak bisa, tidak bisa. Aku masih terlalu muda. Di sini, tidak peduli usia, hanya kemampuan yang dilihat. Tunggu sebentar. Halo, Xiaolin, buatkan aku kontrak akuisisi. Kontrak akuisisi rumah sakit Xiaohua, ya. Lalu jadikan Anya sebagai kepala departemen urologi pria. Ya, Ini rasanya seperti rezeki nomplok. Kita bersih-bersih, pulang. Sekarang aku agak meragukan kemampuan rumah sakit ini. Lebih baik aku memanggilkan dokter pribadi untukmu. Harus membuatmu mengeluarkan uang lagi. Kamu adalah penyelamat hidupku. Kamu tahu berapa nilai hidupku? Aku ingat, dulu kamu bilang padaku mobil ini harga cuma 50.000. Siapa sangka kamu mudah tertipu. Aku hanya bicara asal. Dan kamu langsung percaya. Jadi apakah menurutmu menipuku membuatmu merasa bangga? Maaf aku salah. Awalnya aku benar-benar tidak tahu perasaanku sendiri. Kupikir aku tidak menyukaimu. Jadi, aku tidak memberitahukan identitas asliku padamu. Tidak apa-apa. Apa maksudmu? Harus dikatakan sekarang? Aku ingin mencari waktu yang tepat. Dan tempat yang tepat. Untuk berbicara serius denganmu. Baiklah. Anya, kamu suka mobil? Aku tidak suka. Tidakkah kamu ingin memiliki mobil sendiri? Aku kasih tahu fakta menarik. Uang yang dibutuhkan untuk membeli mobil cukup untuk naik taksi seumur hidup. Baiklah, baiklah. Anya kita paling hebat. Uang yang dihasilkan nanti akan kuberikan padamu. kamu bilang dalam situasi apa seorang CEO triliunan bisa jatuh cinta pada si jelek? Direktur Chong, maaf sejujurnya, orang kaya. Wanita seperti apa yang belum dilihatnya? Tapi wanita-wanita itu hanya akan mendekatinya jika bertemu dengan seseorang yang terlihat mandiri. Tapi sebenarnya polos dan mudah ditipu, pasti dia akan tertarik. Maksudmu, Yuan Chen dan wanita itu bersama karena dia polos dan mudah ditipu? 100%. Wanita seperti ini yang belum banyak pengalaman, paling mudah diatur. Aku mengerti. Jika Yuan Chen bisa, aku pasti juga bisa. Cari cara untuk mengadakan pesta. Bawa Kiawannya masuk, aku jamin kali ini dia pasti akan meninggalkan Yuan Chen. Kamu tahu, wanita yang belum banyak pengalaman dalam situasi apa paling mudah tertarik? Aku tidak tahu. Bawa dia melihat dunia. Buat dia dalam kesulitan, lalu selamatkan dia dari kesulitan itu. Dokter Kiao lebih sibuk dariku. Selamat atas promosinya, Anya. Tolong bantu aku di kerjaan. Mulai sekarang kamu jadi direktur termuda di rumah sakit kita. Hei, terima kasih untuk urusan kerjaku. Jangan hanya terima kasih lisan, tunjukkan juga dengan tindakan. Baiklah, aku traktir kamu. Anya, dengar kamu dapat promosi. Selamat ya. Acara bahagia sebesar ini harusnya diadakan pesta promosi. Rayakan dengan meriah. Tapi aku, Malam ini, ruang VIP sudah kureservasi untukmu. Jika kamu tidak datang, sangat tidak menghargai kami. malam ini mungkin tidak bisa makan denganmu. Mereka bilang ingin mengadakan pesta promosi untukku. Tidak apa-apa, kebetulan aku ada rapat lintas negara malam ini. Kalau begitu kamu pergi sendiri. Jangan minum alkohol.
Tenang saja, aku langsung mabuk dengan 1 gelas, jadi aku tidak pernah minum alkohol di luar. Kalau sudah mau selesai, telepon aku. Telepon kamu buat apa? Aku akan menjemputmu. Ayo pergi. Kak Anya, kok baru duduk langsung makan? Sepertinya biasanya kurang makan ya? Aku sedang dalam masa pemulihan, makannya lebih teratur, dan menurutku makanan penutup ini enak banget. Tentu saja enak, ini restoran milik grup You. Kokinya semua berasal dari keluarga You. Nggak heran rasanya familiar banget. Sepertinya kamu pernah makan makanan keluarga You ya? Katanya Kak Anya baru saja menikah, kenapa hari ini? Tidak membawa suamimu? Suamiku ada rapat, tidak bisa datang. Perusahaan apa sih? Rapat terus. Dia rapat internasional, karena ada perbedaan waktu. Jadi diadakan malam hari. Rapat internasional lagi, suamimu kerja apa? Gajinya berapa sebulan? Dia punya perusahaan. Kamu masih kecil, tahu apa tentang punya perusahaan? Aku tes kamu, modal minimal untuk buka perusahaan. Berapa sih? Kamu bisa cari sendiri, dia dari grup You. Grup You lagi, di masyarakat sekarang. Entah apa trennya, semua orang bilang. Berhubungan dengan grup You. Jangan hanya ngobrol, cepat makan. Makanannya akan dingin. Sudah, jangan ngomong sembarangan. Hari ini adalah pesta promosi Kak Anya. Pelayan, bawa anggur termahal di sini. Ini harta karun restoran kami. Lafina 1982, dia mau langsung dari Prancis. Silakan dinikmati. Jangan berikan padaku, berikan padanya. Jalah, tokoh utama hari ini. Onyo, kenapa kamu menumpahkan anggurnya? Ini bukan aku yang menumpahkan. Kamu kok, kami semua lihat. Ini kan Lafina 1982, aku cuma lihat di sinetron. Terus kamu tumpahkan, sedih banget. Kamar ini kan pesanan Kasiman, anggur ini. Jangan-jangan Kasiman yang bayar ya? Ini kan pesta promosi Kak Anya, seharusnya semua biaya. Harusnya Kak Anya yang bayar, apalagi. Anggur ini kan kamu yang pecahkan. Berapa harga botol anggur ini? 1 juta dolar. Apa? 1 juta dolar? Kalau dihitung, harganya 10 juta, kan? Anya, bukankah kamu bilang suamimu kerja di grup You? Pasti gajinya tinggi, dong? Bagaimana kalau botol anggur yang tumpah hari ini? Kamu minta suamimu yang bayar, gimana? Tidak bisa. Kakak Anya, botol anggur ini kan kamu yang pecahkan. Bukankah seharusnya kamu yang bayar? Kakak Anya, kenapa diam saja? Takut? Atau jangan-jangan suamimu sama sekali bukan dari grup You? Bong, ja? Anya, kalau hari ini kamu tidak mau bayar anggur ini, ya terpaksa kita semua patungan, deh. Masa sih? Kami sama sekali tidak minum. Lagi pula anggur ini. Sebenarnya Kiao Anya yang harus bayar. Bayar. Kalian. Anya, kami semua datang dengan tulus untuk merayakan promosimu. Secara logika maupun perasaan, kamu yang harus bayar botol anggur ini. Jangan-jangan, kamu tidak punya uang sebanyak itu. Bayar. Cuma segelas anggur, aku yang bayar untuknya. Kamu siapa? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Hotel ini milikku. Kalian tidak mengecek saat datang? Jangan-jangan, kamu pemilik grup You? Sudah larut, aku antar kamu pulang ke keluarga Yu. Eyo. Keluarga You? Apa dia benar-benar bos You? Bos You, aku rekan kerjaannya. Bagaimana kalau aku yang bayar botol anggur ini? Kamu yang bayar? Lagi pula aku juga sosialita. Tidak mungkin. Tidak mampu bayar segelas anggur. Tiba-tiba sekarang ingin menonjolkan diri. Nyonya Yu, kami tidak tahu Anda makan malam di sini hari ini. Maaf tidak menyambut. Naomi Yu. Siapa yang kamu sebut Nyonya Yu? Berani-beraninya menerima uang Nyonya Yu? Tidak tahukah kamu hotel kita milik grup You? Nyonya Yu, pengeluaran hari ini. Anggap saja hadiah untuk Anda dan bos Yu. Sudah. Catat saja di rekeningku. Paman, saat aku keluar, Yang Chen memberiku uang. Biarlah aku yang bayar. Bu Yu, mana berani kami minta Anda bayar? Apa? Biawanya memang Bu Yu. Kamu Bu Yu. Kalau gitu, suaminya Chao-nya? Aku pamannya. Kenapa? Paman bos Yu? Bukannya juga ahli waris grup You? Oh, Director Song. Uang kecil ini biar aku saja yang bayar. Tapi, boleh minta kontaknya? Kakong. Nih lihat orang tak tahu malu.
Tadi si bodoh ini yang pimpin bully si gadis polos. Kalau aku bantu gadis polos balas dendam, pasti dia jatuh cinta diam-diam padaku. Boleh saja. Tapi, kalau kamu punya uang, kenapa tadi nggak bayar? Kak Chong nggak tahu, kalau bukan karena dia. Anggaur ini nggak bakal tumpah. Oja, kalau gitu, mari kita minta manajer. Sek recommend CCTV. Jangan. Kenapa halangi? Takut aku lihat sesuatu? Apa yang perlu aku takuti? Kamu. Kiao ya, bukannya dia pamamu? Kenapa selalu membelamu? Jangan-jangan kalian berdua selingkuh? Emang nggak boleh? Apa yang kamu omongin? Kami nggak begitu. Skandal keluarga kaya. Orang tajir emang suka rancu. Paman, lebih baik aku pulang sendiri saja. Nanti semua orang salah paham. Sudah malam, perempuan sendirian nggak aman. Aku bisa minta Yan Chen jemput, nggak usah repot-repot, Paman. Nggak repot. Aku juga nggak tahu. Si bodoh Yubai Sui itu bisa nahan Yan Chen sampai kapan? Sayang, kalau sampai dia berhasil telepon, bisa runyam. Sudah kuduga hanya biasa pura-pura polos. Di balik layar mainnya barbar. Kalau nggak mau hilang dari Jinghai, diam saja. Director Song, recommendnya. Cuma bicara kerjaan sama rekan kantor. Mending nggak usah dilihat deh. Minger. Silakan lihat. Wah, pencuri teriak maling. Bukan. Aku disuruh orang. Disuruh orang? Ayah, aku disuruh, hari ini harus habis-habisan. Buat dia malu. Memang benar pembantu yang dicari Yubai Sue. Ternyata sama bodohnya dengan Yubai Sue. Kalau begitu, suruh orang yang menyuruhmu untuk membayar. Aku ingat, vas biru putih di ruang VIP ini adalah harta karun toko kita, kan? Ja? Bos Chong, Anda ingin? Ini. Langsung catat di rekeningnya. Baik. Nona, total belanja Anda hari ini adalah 1,03 miliar. Bagaimana pembayarannya? Aku bayar pakai kartu. Saldo kartu Anda tidak cukup, ada kartu lain? Tidak mungkin. Aku lihat dia juga tidak seperti orang kaya. Langsung eksekusi paksa saja. Baik. Yang Heng, Bos Yu. Kalian belum pergi? Kamu ini, sudah diintimidasi juga diam saja. Suka rugi ya? Bukan, aku hanya merasa berdebat tidak perlu. Lalu membayar untuk orang-orang ini, itu perlu? Kamu pikir uang keluarga Yu datang dari angin? Aku tidak. Ayo, aku antar kamu pulang. Paman, aku tunggu Yan Chen saja. Dia sedang rapat, tidak bisa datang. Kalau begitu aku pulang naik taksi saja. Kamu tidak tahu terima kasih. Aku baru saja membantumu. Kamu malah berhati-hati seperti ini padaku. Baiklah, terima kasih, Paman. Sama-sama, dengan senang hati. Eyo. Bos Yu mau pergi? Iya, ada apa? Laporan ini perlu Anda setujui lagi. Bukannya laporan ini sudah aku setujui 2 kali hari ini? Ada sedikit perubahan di detailnya, lebih baik berhati-hati. Kalian berdua kenapa? Hari ini aneh sekali. Urusan kecil seperti ini ngapain cari aku? Malam ini tahan kakakku, kalau berhasil. Aku akan beri masing-masing 0,1% sahamku. Diterima. Baik, kalian pergi dulu. Bos Yu, aku rasa ini tidak biasa. Kontrak yang dibawa pemegang saham kali ini, sepertinya tidak ada yang perlu diubah penting. Perilaku mereka seperti sedang mengulur waktu Anda. Begini, kamu bawa mobil dulu ke sini, lalu periksa posisi kiawannya sekarang. Baik. Tadi di hotel, dengar dari rekanmu kalau kamu tidak jujur. Apa maksudnya? Kamu main-main ya? Tidak, aku tidak. Ini semua fitnah mereka.
Santai saja, takut aku kasih tahu Yan Chen? Kita kan sudah dewasa. Aku paham. Tolong jangan fitnah aku, ya. Baiklah, baiklah. Aku tidak mengerti, kenapa kamu selalu menarget Yan Chen. Sekarang bahkan sampai menargetku. Ada, aku selalu baik pada keponakanku ini. Dulu orang tuanya kecelakaan. Kalau bukan karena aku yang menampungnya, mana mungkin dia masih hidup sampai sekarang? Pantasan Yu Yan Chen kadang terlihat kurang aman, ternyata karena dari kecil hidup bergantung pada orang lain. Kalau dipikir-pikir, pengalamannya mirip denganku, tapi dia jauh lebih hebat. Onyo. Maaf, tadi aku melamun. Ada apa? Tidak ada, cuma ingin bilang, di belakang ada minuman. Kalau haus, minum saja. Terima kasih, Paman. Aku memang agak haus. Ini alkohol. Hahaha. Iya, si kelinci kecil, ini alkohol paling keras. Hahaha. Ini bukan jalan ke rumah, Yu. Mau bawa aku kemana? Aku bawa kamu ke tempat yang seharusnya dikunjungi orang dewasa. Hahaha. Belok kiri. Bos Yu, Nyonya sedang makan bersama. Wajar kalau tidak bisa dihubungi. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Tidak. Aku merasa ada firasat tidak baik. Saya khawatir Anda tiba-tiba meninggalkan rapat pemegang saham. Besok di rapat pemegang saham, Direktur Chong pasti akan memanfaatkan ini untuk menyulitkan Anda. Belalang di akhir musim gugur, tidak perlu ditakuti. Dia sedang bergerak, cepat ikuti dia. Baik. Yan Chen, aku sudah kembali. Kok tidak ketemu ya? Mungkin cari ini? Terima kasih. Tentu saja aku bisa memberikannya padamu. Tapi, kamu mau menukarnya dengan apa? Ini kan memang kartu kamarku, kembalikan padaku. Kamu lihat. Ini di mana? Lepaskan aku. Semakin kamu lari, semakin aku bersemangat. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskanku? Melepaskanmu? Kecuali kamu memberikan. Rekam medis Yu Yenshin padaku. Halo, Anya. Bos Yu. Rekam medis. Jangan berpura-pura. Kamu, Yu Bai Shue. Kalian semua tahu dia punya face blindness. Masih setia membantunya, dia ini. Bagaimana bisa mengelola grup Yu dengan baik? Nona Bai Sue. Yu Bai Sui ini, wanita pengkhianat masih menipuku. Bilang asal ku bawa orang ke rumah tua, bunuh kamu. Dia akan memberikan rekam medis Yu Yanchen padaku. Lihat. Ja. Tapi, begitu memikirkan setelah malam ini, aku bisa melihat keponakanku yang baik dengan wajah hancur. Sang menyenangkan. Lepaskan aku. Jangan pilih minum anggur baik tapi menolak hukuman. Lepaskan. Pergi. Kakakapar. Lama tidak bertemu. Kenapa kamu di sini? Kamu mau apa? Aku tentu datang untuk membantumu. Wanita CEO grup Yu, hari ini jadi milik kalian. Nanti jangan lupa rekam video. Mau kukirim ke kakak Yan Chen. Jangan sentuh aku, jangan. Jangan buru-buru, Paman. Jangan rusak rencanaku, kamu sudah menipuku sekali. Tidak ada yang kedua kali. Paman, aku tidak bermaksud menipumu, sebelumnya aku belum dapat. Rekam medis lengkap, baru saja ku dapatkan. Di mana rekam medisnya? Dia punya hubungan yang sangat baik dengan dokter itu. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan rekam medisnya? Untungnya Xiao Ximen itu bodoh. Mencuri stempel resmi untukku, biar aku bisa memalsukannya. Sejauh yang aku tahu, Yuan Chen belakangan ini. Di permukaan, dia di rumah sakit menemani si imut itu. Tapi sebenarnya diam-diam mengobati penyakit face blindness-nya. Kamu punya bukti? Lihat sendiri deh. Kalau begitu, dia sudah sembuh?
Aku tidak percaya, asisten lamanya sudah berpihak padaku. Jia berjanji padaku. Yuan Chen tidak akan pernah sembuh seumur hidupnya. Kalau tidak percaya, cek sendiri ke rumah sakit. Baik, aku akan cek. Kalau ternyata dia belum sembuh, kamu tunggu saja. Jangan sentuh aku, lepaskan. Kakak. Kalian dibayar untuk ini kan? Suamiku sangat kaya. Dia CEO triliunan, lepaskan aku. Kaya? Tuan muda, mobilnya sepertinya benar-benar rusak. Sedang telepon siapa? Kembalikan ponselku. Anya. Pinjamkan mobilmu. Siapa kamu? Mobil ini istri kesayanganku. Aku benar-benar buru-buru. Kalau tidak bisa, aku tukar mobilku dengan mobilmu. Beneran? Beneran. Cepat periksa, jangan sampai mati. Kakak, cewek ini pingsan, gimana? Cepat hubungi kontak darurat. Hello, Kakyu. Cewek itu pingsan, gimana? Pingsan bukan mati, lanjutkan saja. Kalau berhasil, hadiahnya besar. Dasar kurang ajar, berani memukul pamanmu. Kakak kayu bilang lakukan saja. Jangan sampai uangnya ada tapi nyawa tidak. Nikmati dulu, ayo. Anya. Apa? Ah. Anya? Anya kamu baik-baik saja? Anya. Anya. Yu, Ini aku, Yuan Chen. kamu datang menyelamatkanku. Maaf aku terlambat. Pak Yu, pamanmu Yu Chong baru saja. Mulai siaran langsung, bilang kamu memukulnya demi hak waris. Sekarang netizen marah, saham Yu Group anjlok. Kamu pukul dia? Siapa yang berani sakiti kamu, satu pun tidak akan kubiarkan. Apa aku bikin banyak masalah buat kamu? Aku justru takut kamu tidak bikin masalah. Bahkan jika bukan cuma mereka. Yang satu persatu pukul, bahkan kalau kamu hancurkan mobil Yu Chong, akan kuselesaikan untukmu. Yuan Chen, terima kasih. Masih sungkan sama suamimu sendiri. Ingat, sebesar apapun kesalahanmu, bahkan langit yang kau bolongkan, akan kutambal untukmu. Yuan Chen, kamu baik sekali. Tapi saham Yu Group bagaimana? Tidak apa, departemen hukum yang kupekerjakan dengan gaji tinggi. Harusnya bisa menangani hal kecil ini. Oh ya, Yu Bai Sue mana? Nona Bai Shui, Jia kabur. Kakinya belum sembuh, bisa lari kemana? Suruh orang tangkap dia kembali. Siap. Setelah ditemukan, bawa ke sini. Tidak perlu. Katakan padanya, kesabaranku ada batasnya. Sekali dua kali, tidak boleh ketiga kalinya. 4 orang yang dia cari. Ingin apa padaannya kita? Biar dia sendiri yang rasakan. Yan Chen. Hal ini memang sangat keterlaluan yang dia lakukan, tapi dia kan adikmu. Itu akibat perbuatannya sendiri, jangan ikut campur. Kamu ini, kenapa selalu begitu? Aku tahu kamu baik hati. Tapi kadang kamu harus tegas, tahu? Baik, aku mengerti. Kamu marah? Aku memang marah, tapi marah karena kamu tidak jaga diri baik. Ayo, berdiri dulu. Hati-hati. Tidak apa? Sebentar aku antar ke rumah sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit, baru keluar dari sana. Masih berani bilang? Benar tidak apa? Tidak apa, aku kan dokter. Percayalah. Kalau begitu ku obati lukamu. Xiao Lin. Sakit? Kalau begitu, akan kuperlambat. Bilang kalau sakit. Tidak sakit. Aku cuma ingin berterima kasih sudah bantu oles obat. Tidak ada maksud lain, sungguh.
Tapi sekarang, aku ada maksud lain. Ingin cium kamu lagi. Boleh? Sepertinya apa yang dikatakan dokter itu benar. Asalkan aku sering berinteraksi dekat dengan orang yang kusukai. Penyakit wajah butaku benar-benar bisa sembuh. Boss you. Tekanan opini publik sudah tidak tertahankan. Divisi hukum dan humas tidak berguna. Banyak orang di perusahaan yang mendukung dia Kurcong. Kalau begitu, kamu atur lagi sekelompok orang, turunkan dulu trending topik. Lalu selidiki dengan baik, siapa sebenarnya. Yang memanfaatkan situasi, kirimkan surat peringatan hukum untuk masing-masing. Baik, tapi apakah Anda tidak akan memberikan klarifikasi langsung? Tidak perlu. Kamu tetap pergi saja, aku tidak apa-apa. Bukan kamu sih. Kamu pergi dulu. Dasar tidak tahu berterima kasih, kamu mau menyuruh suamimu pergi lagi? Paman Muliji, aku khawatir kamu tidak bisa menghadapinya. Masa di depan suamimu memuji pria lain? Bukan, maksudku, You Group sangat penting bagimu. Aku tidak mau kamu terganggu karena aku. You Group memang penting bagiku. Tapi Anya, kamu lebih penting bagiku. Kenapa kamu selalu menggunakan alasan merendahkan diri? Untuk menjauhiku? PH. Tapi Nona Baiswe bilang, kamu dan dia punya topik yang sama. Benar. Tapi aku tidak suka dia. Orang yang kusukai adalah kamu. Aku tidak mengerti, kamu seorang CEO triliunan. Banyak gadis di sekitarmu yang cantik, yang setara. Tapi kenapa justru menyukaiku? Ya, aku sudah bertemu banyak orang. Tapi mereka dangkal dan sombong. Hanya kamu. Yang baik hati dan kuat, juga. Lucu karena polos. Apa sih? Anya. Sebenarnya, saat aku buru-buru datang menyelamatkanmu. Di perjalanan, aku sempat kesal padamu. Aku kesal kamu tidak melindungi diri sendiri, kesal kamu memberinya kesempatan mendekatimu, tapi kemudian aku sadar. Itu sebenarnya aku yang cemburu, sama seperti kamu cemburu pada Yu Baisue, jadi. Akuilah, kamu sangat menyukaiku, kan? Hari ini mengalami teror besar, aku malah bertengkar denganmu. Maaf, ini salahku. Kamu tidak buruk. Aku tahu kamu yang terbaik untukku. Kalau gitu, aku akan cari orang untuk mengantarmu pulang dulu. Lalu aku akan urus urusan perusahaan, oke? Si pengurus rumah. Anya, sini-sini, duduk di sini. Kok kamu sendiri? Nenek, kenapa nenek datang larut malam begini? Aku lihat Yu Chong, pria tak berperasaan itu. Naik trending. Datang untuk melihat. Yan Chen sudah pergi urus ini. Besok pagi dia akan adakan rapat direksi, nenek jangan khawatir. Rapat direksi. Para pemegang saham lama itu punya kepentingan sendiri-sendiri. Jangan-jangan ada masalah? Seharusnya tidak ada masalah. Xiao Lin sudah dapat info. Siapa saja yang bekerja sama dengan Paman Yu Chong. Baguslah, aku jadi tenang. Ngomong-ngomong, kok wajahmu kelihatan kurang sehat? Oh, nggak apa-apa, Nek. Aku cuma, Ada masalah? Bilang sama nenek, nenek yang urus. Nek, aku tadinya mau Yan Chen urus ini dulu, tapi dia kayaknya marah. Ya sih, aku tahu. Dia cuma merasa kamu kurang perhatian padanya. Anya, bukan cuma wanita yang butuh rasa aman, pria juga. Kalau kamu tidak bisa memberinya rasa aman yang cukup, dia pasti akan rewel. Lalu bagaimana caranya memberinya rasa aman? Kamu harus sering bilang cinta padanya. Ingat, ucapannya sesekali kasih kejutan kecil. Pria memang begitu, gampang dibujuk. Oke, aku paham. Hari ini aku kumpulkan kalian untuk mengadakan rapat tahunan lebih awal. Memberikan bonus tahunan lebih cepat, dan berterima kasih atas bantuan dan dukungan kalian untuk grup You tahun ini. Kok tahun ini lebih awal banget? Kamu tidak lihat trending kemarin? Tentu saja, aku orang yang tegas dalam penghargaan dan hukuman. Yang berprestasi dapat hadiah, yang tidak mengkhianati perusahaan, membocorkan rahasia perusahaan. Akan kuhukum. Aku umumkan. Ada apa? Ini wartawan yang sengaja kudatangkan. Untuk klarifikasi trending Bos Yu. Pak Yu, benarkah Anda memukul paman Anda demi warisan? Ada yang melihat Anda di rumah sakit untuk pengobatan prosopagnosia. Apakah ini benar? Pertama-tama, saya ingin bertanya pada kalian semua, untuk mewarisi keluarga Yu. Bukankah pertama-tama harus memiliki marga Yu? Paman yang baik, sebenarnya awalnya. Saya benar-benar tidak ingin membicarakan hal ini. Kamu yang memaksaku,
Xiaolin. Laporan tes DNA ini membuktikan bahwa kamu adalah anak haram. Dan bahkan membuatku tahu. Ibumu bekerjasama dengan pusat S. Ozla, berkeku, tanduk hijau. Artinya, di tubuhmu. Sama sekali tidak ada darah keluarga Yu. Apa yang kamu katakan? Selain itu, kamu bekerja sama dengan orang lain, mengkhianati perusahaan, membocorkan rahasia perusahaan, menyewa pembunuh. Semua bukti ini sudah aku lihat dengan jelas. Aku akan memanggil kamu. Tim pengacara terbaik berusaha agar kamu dihukum seumur hidup. Paman, di sini aku berharap kamu panjang umur. Xiu, lepaskan aku. Aku punya orang tua dan anak. Aku tidak bisa masuk penjara. Xiu, aku ditipu oleh Yu Chong. Beri aku kesempatan lagi. Aku pasti setia pada keluarga Yu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku tidak bermarga Yu? Tidak mungkin. Bawa pergi. Tidak mungkin. Mengenai penyakit buta wajahku, aku percaya dalam waktu dekat akan sembuh. Jika tidak ada hal lain, aku ada urusan, aku pergi dulu. Apakah Anda Nyonya Yu Bai Sue? Aku adalah... Kalian salah tangkap. Tapi di... catatan medis yang tertulis adalah Yu Bai Sue. Aku bukan. Kemarin malam kami menerima laporan, Anda berkumpul untuk perbuatan mesum di restoran Huasheng. Mohon bekerjasama dengan kami. Aku tidak melakukannya. Siapa yang melapor? Hotel yang melapor, dan juga menyediakan. Recommend CCTV. Rekaman menunjukkan Anda benar-benar bersama 4 pria. Masuk ke kamar yang sama, dan menginap semalam. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan tentang CCTV. Sekarang CCTV bisa dipalsukan. Pasti ada yang ingin menjerumuskanku. Mereka memfitnahku. Aku yang menjadi korban. Nyonya, tanpa bukti, kami tidak akan menangkap orang. Kami yakin rekaman CCTV tidak dimanipulasi. Diam. Kalian tahu siapa aku? Aku adalah putri keluarga Yu. Mulai sekarang bukan lagi keluarga Yu. Tidak memiliki orang sejahat kamu. Kakak Yan Chen, tolong aku. Jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya adik sepertimu. Yuan Chen, aku kan adikmu. Bagaimana bisa kamu tega tidak menolong? Sampai sekarang, kamu masih belum sadar kalau kamu benar-benar salah? Aku tidak melakukan apa-apa, mereka yang memfitnahku. Kamu percaya orang lain, tidak percaya padaku? 4 orang itu, berani kamu bilang bukan kamu yang menyuruh mereka? Aku tidak. Mereka yang memperkosaku. Sungguh tidak bisa ditolong lagi. Nyonya Yu Bai Sue, kami sudah memiliki catatan telepon dan transfer uang antara kamu dan keempat orang itu. Keempat orang itu sudah mengaku, sekarang bukti dan saksi sudah lengkap. Bagaimana mungkin mereka mengaku? Kakak Yan Chen, aku hanya sesaat tergoda. Aku tahu salah, tolong selamatkan aku tidak bisa ditangkap. Sungguh menjijikan. 4 pria 1 wanita, benar-benar merusak pandanganku. Nah, manusia tidak takut berbuat salah, yang ditakutkan adalah tidak mau bertobat. Semoga setelah masuk, kamu bisa memikirkannya dengan jernih. Kamu taruh. Aduh. Bawa barang panas seperti ini. Tanganmu sini. Aku tidak apa-apa. Masih bilang tidak apa-apa? Tanganmu sudah merah. Kamu tidak marah padaku lagi? Suami istri tidak ada dendam semalaman. Waktu itu aku yang salah. Seharusnya aku percaya padamu. Dan tidak seharusnya merendahkan diri. Tahu salah saja sudah cukup. Sebagai gantinya, aku masak makanan barat favoritmu. Cepat duduk. Sayang, sebenarnya, apapun yang kamu masak, aku suka. Tapi ada satu hal, aku ingin bicara, kamu akhir-akhir ini jarang memanggilku suami. Aku merasa agak aneh. Aneh? Kalau begitu, aku duduk di sini, kamu panggil aku suami 100 kali. Biar tidak aneh lagi. Mimpi kali. Sayang. Aku tidak peduli, aku ingin dengar kamu panggil sekali. Masih agak sulit mengatakannya. Baiklah. Pokoknya aku punya cara, biar kamu dengan rela memanggilku suami. Besok malam jam 8, lantai atas restoran Huasheng. Aku ada yang ingin kukatakan. Apa yang ingin kamu katakan? Tidak bisa sekarang? Tidak bisa. Wah, dibuat misterius banget. Nenek. Aku punya kabar baik, aku mau melamar Kiaoanya. Bagus, mau nenek bantu apa? Enggak usah, besok malam jam 8, nenek datang aja. Besok malam? Buru-buru amat.
Kita udah lewat banyak hal. Terlalu banyak waktu terbuang, aku sekarang. Gak mau buang-buang waktu lagi. Anak baik, kamu memang udah dewasa. Dulu nenek sengaja nunda wariskan grup You ke kamu. Dan biarkan pamanmu rebut kekuasaan, kamu nggak marah kan? Nenek, mana mungkin aku marah? Waktu itu nenek takut kamu belum dewasa, tiba-tiba. Megang perusahaan besar, pasti kaget. Sekarang udah bagus. Nenek akhirnya bisa tenang serahkan grup You ke kamu. Nenek, tenang aja, pasti aku bisa. Apalagi sekarang ada Kiao Anya yang ngawasin aku. Nenek nggak tahu, waktu dia cedera. Terus perusahaan ada masalah, dia dengar langsung. Suruh aku balik ke perusahaan, dia galak banget. Kayaknya San Wukong butuh Buddha buat ngatur ya. Enggak, ini belum cukup. Nenek tanya, kamu dan Anya, udah gituan belum? Apa? Itu loh, yang suami istri lakukan. Aduh nenek ngomong apa sih? Oh, ternyata cicitku belum ada tanda-tanda. Udah gini. Udah minta grup You ke nenek, nggak mungkin. Kalau udah gituan baru boleh minta ke nenek. Sayang. Besok malam. X, janji ya. Oke. Itu kan asisten khusus bos You dari grup You. Kayaknya ayah. Rapat pemegang saham grup You kemarin dia yang kendaliin. Nyonya Muda, Bos Yu. Suruh aku jemput ke restoran Huasheng. Nyonya muda, bos You, jangan-jangan kakak Anya. Beneran istri bos You ya? Di acara kenaikan jabatan kakak Anya, Siman berbuat begitu. Jangan sebut orang sial itu, dia masuk penjara aja udah. Bikin rumah sakit kita kena investigasi, nggak ada sebabnya. Sudah lembur beberapa hari, akhirnya kali ini bisa. Pulang tepat waktu. Hari ini jarang bisa pulang tepat waktu. Kalian pulang lebih awal saja. Agar tidak terjadi apa-apa di jalan. Nyonya Muda, silakan. Nyonya Muda, ini adalah gaun yang dirancang khusus untuk Anda oleh bos Yu sebulan lalu. Didesain sendiri dan dibuat oleh desainer Prancis. Gaun ini dibuat khusus untuk Anda. Sebentar lagi, saya akan mengantar Anda ke hotel untuk berganti. Boros banget. Aku tahu, baju ini hanya cocok untukmu. Tapi ini terlalu mewah. Baik, ini salahku, aku tidak punya konsep uang. Mulai sekarang, semua aset keluarga Yu akan kuberikan padamu untuk dikelola. Tidak bisa, tidak bisa. Jangan menolakku. Nona Kiawannya, meskipun pernikahan kita berawal dari tipu muslihat yang terburu-buru, tapi aku berharap di hari-hari mendatang, kita bisa saling mengenal, saling memahami, dan saling mencintai. Baik. Kamu benar-benar bodoh. Bagaimana kalau aku menipumu lagi? Nona Kiawannya, maukah kamu menikahi Tuan Lianchen, apapun yang terjadi? Sakit atau sehat, tidak akan saling meninggalkan? Aku mau.
Anya, aku berjanji, di hari-hari mendatang. Tidak akan ada lagi tipu muslihat, hanya kebahagiaan. Baik. Saim Dong. Apa penyakit buta wajahku tiba-tiba sembuh? Ternyata aku secantik ini. Lebih dari 30 tahun tidak melihat wajah secantik ini. Sungguh sayang. Sayang. Istriku, aku turun lari dulu. Sekalian beli sarapan. Selamat pagi, Nyonya Muda. Selamat pagi, Buang. Gawat, gawat. Nyonya Tua. Hai, Nyonya Tua, lihat, akhirnya mereka berdua. Syukurlah, leluhur akhirnya membuka mata. Aku akhirnya bisa dengan tenang menyerahkan keluarga Yu kepada Yan Chen. Sayang, Eo, kenapa bangun pagi sekali? Sakit pinggang tidak? Kalau sakit, biar aku pijat. Yuan Chen, kamu tidak tahu malu.